Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, anak-anakku semua, para jamaah dan para ustadz yang dirahmati oleh Allah, amin insyaallah. Di pagi yang indah, di subuh yang indah ini, masya Allah, semoga rahmat dan nikmat Allah senantiasa tercurah untuk kita semua, amin. Mari di subuh yang indah ini Yai mengajak diri Yai dan juga kalian semua untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Syukur yang membawa efek yang luar biasa, yaitu bahagianya kita karena diberikan kesempatan oleh Allah masih hidup sehingga kita bisa beriman, meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Dan kita mohon perlindungan dari Allah. Semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari yang namanya manusia yang kufur nikmat. Na'udzu billahi min dzalik. Yang selanjutnya, saya juga mengajak kalian semua untuk kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul. Amin. Semoga kita semua senantiasa dengan tidak bosan-bosannya bersolawat. InsyaAllah semoga kita semua besok mendapatkan cinta dan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih. Yang di tema subuh yang indah ini, yang mengambil tema dahsyatnya nikmat syurga. Bismillahirrahmanirrahim. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Anak-anakku semua, para jamaah dan para ustaz semua yang dirahmati oleh Allah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dibawa ke surga dengan berkelompok-kelompok. Sehingga ketika mereka telah sampai di sana, dibukalah pintu-pintunya, serta para penjaganya akan berkata kepada mereka, kesejahteraan atas kamu semua. Berbahagialah kamu semua, masuklah ke dalam surga ini dengan abadi di dalamnya. Dan mereka pun berkata, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya kepada kami dan memberi kami tempat ini serta bertempat di surga ini
di mana saja kami suka, maka sebaik-baik pahala orang yang beramal dengan amalan syurga. Ya Allah, surat Az-Zumar 73 sampai 74, semoga kita semua termasuk penghuni syurga. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah serta para ustaz, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya as-salata alayya nasiya tariqal jannah. Barang siapa yang lupa membaca salawat kepadaku, lupalah dia jalan ke surga. Masya Allah. Barang siapa lupa bersolawat kepada baginda Rasul, ketahuilah sesungguhnya dia telah lupa jalannya ke surga. Masya Allah. Jalan ke surga sampai lupa nih. Bagaimana untuk bisa lupa? Dengan lupa kita bersolawat. Masya Allah, semoga ya Allah terus dan terus kita bersolawat kepada baginda Rasul. Amin. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya syurga itu ada 8 buah. Okay. Macamnya syurga niku ada 8 macam, 8 buah. Yang pertama adalah Darul Jalal. Apa itu Darul Jalal? Yaitu tempat keluhuran. Tempat keluhuran, dan ia terdiri dari mutiara yang putih. Masya Allah, yang tidak bisa digambarkan. Mutiara yang putih. Padahal satu butir mutiara saja berapa harganya. Tapi itu bukan mutiara yang kayak gini, subhanallah. Yang kedua adalah Darus Salam, yaitu tempat keselamatan. Ia terdiri dari yakut merah. Kemudian yang ketiga adalah Jannatul Ma'wa, yaitu tempat berlindung, dan ia terdiri dari zabarjad hijau. Kemudian ada lagi yang keempat Jannatul Khuldi, yaitu tempat keabadian, dan ia terdiri dari marjan kuning. Kemudian yang kelima adalah Jannatu Naim, ia terdiri dari perak putih. Tempat sedianya segala macam kenikmatan. Yang keenam adalah Jannatul Qarar, yaitu terdiri dari emas merah. Kemudian yang ketujuh adalah Jannatul Firdaus. Ia merupakan terdiri dari perak dan emas. Batu batanya dari yakut dan batu bata yang lain dari zabarjad. Sedang lantainya adalah misik. Apakah misik-misik seperti dunia? Ya tidak. Semuanya tidak bisa digambarkan dan tidak bisa digambarkan di akal kita. Karena semuanya tidak ada di dunia. Tidak ada. Jadi digambarkan enggak bisa. Kedahsyatannya benar-benar luar biasa. Tidak bisa digambarkan dengan akal pikiran kita. Kemudian yang ke berapa? Ke-8 yaitu Jannatu Aden, yaitu terdiri dari mutiara putih dan berdekatan dengan semua surga yang ada. Ia mempunyai dua buah pintu dari emas, yang jarak di antara dua pintu itu seperti apa yang ada di langit dan di bumi.
Bangunannya dari batu-bata emas dan perak. Debunya dari ambar dan lantainya dari misik. Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir ke seluruh surga. Batu-batunya sungai dari lu'lu' dan airnya lebih sejuk daripada es, lebih manis daripada madu. Di dalamnya pun terdapat telaga baginda Rasul, yaitu telaga Al-Kautsar. Di dalamnya juga terdapat sungai Kafur, Sanim, sungai Salsabil, sungai Rahikil Mahtum, dan juga sungai yang airnya jernih berupa susu dan madu. Jadi Masya Allah, airnya nih dahsyat nih. Salah satunya berupa susu dan madu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pada malam aku diisrakan ke langit, diperlihatkan kepadaku semua syurga. Lalu aku melihat 4 buah sungai. Sebuah sungai dari air jernih, sebuah sungai dari susu, sebuah sungai dari arak, dan sebuah sungai dari madu yang bersih. Seperti di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Badalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Niki di dalam surat Muhammad ayat 10. Perumpamaan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya terdapat beberapa sungai dari air yang berubah rasanya, air yang tidak berubah rasanya, yang sudah enak, tetap enak, tetap enak. Beberapa sungai dari susu yang juga tidak berubah rasanya, dan beberapa sungai dari arak yang melezatkan orang-orang yang meminumnya, serta beberapa sungai dari madu yang dibersihkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Ini langsung disaksikan sendiri oleh baginda Rasul pada waktu beliau diisrakan ke langit. Diperlihatkan oleh Allah surga. Dengan tahunya surga, baginda Rasul tidak mau dunia. Melihat saja sudah enggak mau dunia, kasih dunia enggak mau. Masya Allah. Kita ini kan belum pernah lihat, makanya ya dikasih surga kadang enggak mau. Masya Allah, baginda Rasul bukan dikasih cerita, diperlihatkan oleh Allah. Maka beliau ditawarkan oleh malaikat Jibril, ya Rasul, apakah engkau mau ya Rasul, pasir-pasir di Mekah ini aku jadikan emas semuanya, aku persembahkan untuk kamu. Maukah kamu? Sehingga kamu memiliki dunia semuanya, engkau miliki semua, engkau beli semuanya. Maksudnya seperti itu. Apakah engkau mau pasir-pasir di Mekah ini aku jadikan emas semua? Baginda Rasul tidak mau. Masya Allah. Dan apakah semua nabi pernah ditawarin? Belum pernah. Satu-satunya baginda Rasul saja. Dan ditawarin terus enggak mau karena sudah pernah melihat surga. Kan enggak ada apa-apanya. Seperti misalnya kalau kita selepas makan durian kemudian ditawari kerupuk.
Gak mau toh? Kerupuk, gak mau. Sudah makan durian nih, asik-asiknya makan durian. Gak mau. Kerupuk, gak mau. Pada waktu gak ada durian, mau toh? Gak ada durian, mau. Selepas tahu durian, kerupuk tersingkir. Gak mau. Gak mau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih. Lalu lanjutannya, aku berkata kepada Jibril alaihi salatu wassalam, dari manakah sungai-sungai ini datang mengalir dan kemanakah ia mengalir? Lalu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menjawab, ia datang mengalir ke telaga Kautsar. Puncak muaranya telaga baginda Rasul. Telaga Al-Kautsar niku adalah telaga yang sudah dikasih oleh Allah khusus kepada baginda Rasul. Sedangkan air mengalir yang dari susu, dari madu itu semua yang mengalir ke seluruh surga itu semua muara atau sumbernya, puncaknya dari telaganya baginda Rasul. Itu puncak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul. Subhanallah, telaga Al-Kautsar. Jadi telaga Al-Kautsar mungkin kita sering mendengar ya. Telaga Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Mungkin itu saja, cuma enggak tahu. Padahal telaga Al-Kautsar ini adalah puncak dari muara. Air ini kemanakah ia mengalir? Dan ia datang mengalir dari mana dan mengalir kemana? Ia mengalir ke telaga Al-Kautsar dari mana? Dari telaga Al-Kautsar. Dari telaga Al-Kautsar mengalir ke telaga Al-Kautsar. Keadilan Gusti Allah, kedahsyatan kekuasaan Allah. Kok begitu ya? No comment. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Telaga ini kemana airnya dan dari mana? Air yang dahsyat berupa susu, madu, Masya Allah. Kira-kira susunya kayak susu dunia. Susu dunia ini susu apa? 2 jam, 3 jam mampu buat susu. Sudah membuat susu 3 jam pasti, atau 8 jam busuk toh? Sudah busuk. Kita buat dibuat sekarang, diminum 8 jam lagi enggak bisa diminum. Ini sungainya sungai susu, sungai madu. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kalau kita kan kebanyakan susu mencret. Kebanyakan madu juga enggak boleh. Sedangkan di surganya Allah tidak bisa digambarkan. Semakin banyak minum susu semakin enak. Enggak ada di dalam riwayat itu, di dalam khabar disampaikan tidak bisa, dan orang itu enggak ada orang ngentut, enggak ada. Orang pipis enggak ada. Makanya ada yang bertanya, ya toiletnya surga kayak gimana? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Karena di surga itu enggak ada orang beol, enggak ada orang pipis. Gitu? Enggak ada pipis, enggak ada beol. Kentut enggak ada. Jadi orang itu enak makan, minum susu sepuas-puasnya, enggak bisa mencret. Minum madu sepuas-puasnya tambah enak. Makan buah misalkan seambrek-ambrek, enggak bisa mencret. Semuanya nikmat. Makan sepuas-puasnya nikmat dan tidak bisa beol. Nikmat. Kok bisa seperti itu? Wallahu a'lam. Enggak bisa digambarkan saking nikmatnya. Misalnya Mas Halim, sampean suka apa Mas? Pelem, ya toh? Pelem yang masak tuh
pelem gadung ya. Ternyata, yai gimana kalau saya nggak bisa mencret, makan pelem gadung sak truk, dinikmati, nggak bisa mencret terus tambah enak, tambah enak, tambah enak. Wah, tentunya nih nikmat, nggak bisa ngentut, nggak bisa beol, dan terasa nikmat itu. Kita kan makan pelem banyak, oh men. Bukan men laki-laki, mencret, nah, gitu dong. Maka tidak bisa digambarkan oleh akal manusia, saking nikmatnya. Kemudian termasuk mata airnya atau sumbernya itu dari telaga Al-Kautsar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Malaikat Jibril menjawab, ia datang mengalir ke telaga Al-Kautsar, tapi aku sendiri tidak mengetahui dari mana sumbernya. Jadi sumber dari telaga Al-Kautsar itu dari mana? Malaikat Jibril sendiri tidak tahu. Jadi mengalir ke telaga Al-Kautsar, darinya telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar ini dari mana? Jadi malaikat Jibril menjawab, ia datang mengalir ke telaga Al-Kautsar. Tetapi aku sendiri, kata malaikat Jibril, tidak mengetahui dari mana sumbernya. Sumber mata air Al-Kautsar itu. Sumber mata airnya ini yang mengalir ke telaga Al-Kautsar itu tadi. Jadi bukan puncak sumbernya ini dari telaga Al-Kautsar, bukan. Jadi sumbernya itu ada lagi yang malaikat Jibril sendiri nggak tahu. Jadi tahu-tahu sudah mengalirnya kemana? Ke telaga Al-Kautsar. Dari mana? Hanya Allah yang tahu. Malaikat Jibril sendiri dia ngomong tidak tahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Lalu coba tanyakan kepada Allah. Dia pasti memberitahu kepadamu dan memperlihatkan kepadamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah. Lalu datanglah malaikat dan berkata, hai Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Pejamkanlah kedua matamu. Maka aku memejamkan kedua mataku, dan berkatalah malaikat, bukalah. Maka aku pun membuka mata. Tiba-tiba aku berada di dekat sebuah pohon, dan di dekatnya ada sebuah kubah dari mutiara putih yang memiliki pintu dari yakut hijau dan kunci dari emas. Kunci dari emas merah. Seandainya dunia ini beserta isinya dikumpulkan lalu diletakkan di atas kubah itu, tentu seperti seekor burung. Subhanallah. Mungkin kalian kan kubah kan kecil. Waduh. Besarnya hanya Allah yang tahu, terlalu besar. Bahkan seandainya dunia beserta isinya dikumpulkan lalu diletakkan di atas kubah itu, tentu seperti seekor burung. Masya Allah. Berarti sangat besar. Seperti burung yang hinggap di atas sebuah gunung atau sebutir telur yang dijatuhkan ke gunung itu. Lalu aku melihat 4 aliran sungai itu keluar dari bawah kubah itu. Aku hendak kembali, tapi malaikat berkata, mengapa engkau tidak masuk ke dalamnya? Aku menjawab, mengapa engkau tidak masuk ke dalamnya? Niki apakah malaikat Jibril ya? Wallahu a'lam. Malaikat Jibril jadi nggak tahu, terus dia berdoa, tahu-tahu ada malaikatnya Allah yang lain. Tapi tidak disebutkan namanya. Jadi malaikatnya Allah khusus pada waktu baginda Rasul berdoa tadi. Yang nyuruh berdoa siapa? Malaikat Jibril. Kan malaikat Jibril nggak tahu tadi sumber mata air yang mengalir ke telaga Al-Kautsar. Jadi yang Yai sampaikan tadi airnya dari telaga Al-Kautsar bukan. Jadi mengalir ke telaga Al-Kautsar. Sumbernya ini dari mana? Ya, ini malaikat Jibril enggak paham, enggak tahu.
Lalu malaikat Jibril menyuruh, berdoalah kamu kepada Allah. Pasti kamu diberitahu. Lah, yai, memang malaikat nggak mau tanya. Malaikat itu nggak punya nafsu. Nafsu untuk kepingin tahu itu nggak punya. Nafsu makan, minum, nggak punya. Nafsu kepingin tahu, penasaran, nggak ada malaikat penasaran itu. Manusia saja yang penasaran. Nafsu kepingin tahu, malaikat enggak. Sudah dikasih tahu itu, ya sudah. Kasih tahu lagi itu, sudah. Enggak mau, ya Allah itu. Ya enggak. Kalau manusia kan begitu ya. Namanya kan enggak punya nafsu. Makanya setelah dikasih tahu, ya sudah. Selebihnya kalau ditanyakan baginda Rasul, dia enggak tahu. Itu malaikat Jibril. Kalau kamu kepingin tahu, berdoalah kepada Allah, pasti kamu dikasih tahu. Karena kamu kekasihnya Allah. Yang nomor 1 lagi. Lalu baginda Rasul berdoa, tahu-tahu malaikatnya Allah, selain malaikat Jibril, datang. Terus membimbing beliau tadi. Lalu baginda Rasul melihat 4 aliran sungai itu keluar dari bawah kubah itu. Aku hendak kembali, tapi malaikat berkata, mengapa engkau tidak masuk ke dalamnya? Lalu aku menjawab, bagaimana aku harus masuk? Sedang di pintunya terdapat kunci. Malaikat itu pun berkata, anak kuncinya ada padamu. Kuncinya sumber dari sumber telaga Al-Kautsar yang mengalir ke seluruh surga. Itu di Kubah tadi. Nah ini bagaimana saya bisa masuk? Uang itu kan terkunci. Kata malaikat itu kuncinya ada padamu. Lalu aku bertanya, di manakah anak kunci itu? Malaikat berkata, kuncinya Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka terbukalah kunci itu. Aku melihat sungai-sungai itu mengalir dari sudut-sudut kubah yang 4. Ketika aku hendak keluar, malaikat berkata kepadaku, apakah engkau telah melihatnya? Aku menjawab, iya sudah. Berkatalah malaikat, pandanglah untuk yang kedua kalinya. Lalu aku pun melihat, ternyata pada sudut-sudut kubah itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Tertulis seperti itu, tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Aku lihat sungai air mengalir dari huruf mim, dari kata bismillah. Sungai susu dari ha, dari kata Allah. Sungai arak dari huruf mim, dari kata ar-Rahman. Dan sungai madu dari mim, dari kata ar-Rahim. Maka menjadi tahulah aku sekarang bahwa mata air dari sungai-sungai itu adalah bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Barang siapa dari umatmu yang berzikir kepadaku dengan asma-asma ini, Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka aku akan memberinya minum dari sungai-sungai ini. Dan itu semua ada di dalam kitab Mishkatul Anwar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kedahsyatan-kedahsyatan surga akan kita lanjutkan di episode-episode yang akan datang. InsyaAllah masih panjang. Berbagai hal yang disampaikan Yai ada di dalam kitab Mishkatul Anwar. Selebihnya wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, para jamaah, para ustadz semua yang dirahmati oleh Allah. Barangkali di dalam thalabul ilmi di subuh yang indah ini
ada banyak salah dari Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.